Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita berkumpul kembali memuji memuliakan nama Tuhan, bahwa kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, inilah kehidupan kami Tuhan. Membawa kehidupan kami dalam tangan-Mu Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Kau
kasih-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat rahmat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Bila kami menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Bila urapan Allah, otoritas Allah tetap terus menjadi bagian kehidupan kami ya Bapa. Jika ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami dalam jalannya ibadah kami Tuhan, kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Roh Kudus saja ya Bapa hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memuji Tuhan bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan bahwa kita adalah lebih dari pemenang, karena Allah itu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita masih mau tetap memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian Allah itu baik. Kasih Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
ditebus oleh darah Yesus. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih dalam lagi. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi boleh datang di hadapan Tuhan, membawa hati kami, membawa kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar firman Allah. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman Allah kembali boleh menguatkan kami. Dan boleh Tuhan Yesus membawa kami semakin hari mengenal pribadi Tuhan. Dan nama Tuhan saja boleh ditinggikan lewat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala, Pendeta Faber. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama, Tuhan menolong dan memberkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi kebenaran firman Allah. Ya, seringkali ada hal-hal yang akan menjadi penghalang ya saat-saat kita ingin melakukan sesuatu, ingin berbuat sesuatu ya. Seringkali itu
penghalang, ya, mungkin penghalang lebih besar kekuatannya daripada keputusan yang kita akan ambil. Tetapi saya yakin kalau kita ada kuasa Yesus dapat mengalahkan segala halangan, ya. Kalau kita melihat juga dari kebenaran firman Allah, coba kita lihat dulu dalam Matius pasal 15. Matius 15 ayat 32. Ayat 32 sampai ayat 39. Saya akan bacakan semua ayat ini supaya kita mengerti maksudnya, ya. Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Perikopnya, Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ya, saudara, kalau kita membaca dari kebenaran firman Allah ini, ya, bagaimana Yesus mengadakan mujizat, ya, memberi makan 4.000 orang. Laki-laki saja, belum terhitung wanita atau juga anak-anak dikatakan oleh ayat ini. Berbeda dari satu cerita lagi, Yesus memberi makan 5.000, ya, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di sini dikatakan Yesus bertanya, ya, berapa roti yang ada? 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil-kecil. Dan dikatakan juga sisanya dari 4.000 laki-laki yang sudah makan, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, dikatakan ada 7 bakul penuh. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari ayat 32, ya, kalau dikatakan di ayat 32 dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan," dikatakan. Ya, kalau bertolak dari ayat ini, ya, Yesus ingin berbuat sesuatu. Sebab Yesus tahu mereka butuh makan. Mereka sudah mengikuti aku 3 hari dikatakan. Dan aku tidak mau mereka itu di jalan nanti pulang pingsan tanpa makan. Sebab gak ada makanan dikatakan. Yesus ingin berbuat sesuatu. Bahkan ayat ini dikatakan Yesus tergerak hatinya, ya, oleh belas kasihan, ingin memberi mereka makan, ya. Tetapi yang akan diberi makan ini ribuan orang, bukan sedikit, ya, ribuan. Bahkan dikatakan tadi 4.000 laki-laki tanpa terhitung perempuan dan anak-anak. Nah, saudara, bahkan di ayat 33, kalau kita baca di ayat 33 dikatakan, kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Nah, saudara, dikatakan di ayat ini ada halangan. Yesus ingin melakukan sesuatu, Yesus ingin berbuat sesuatu, ada halangan. Dikatakan yaitu susah roti, kata murid-murid.
Nggak mungkin di tempat yang sunyi seperti ini kita bisa mendapatkan roti yang begitu banyak jumlahnya. Ini menjadi satu halangan, ya, karena dikatakan lokasinya itu jauh dari kota. Hal yang tidak mungkin, ini satu penghalang untuk melakukan sesuatu, mau berbuat sesuatu, ada halangan. Nah saudara, seringkali kita juga banyak menghadapi kenyataan seperti ini, ya. Bukan berarti halangan, ya, tidak dapat kita atasi. Seringkali mungkin ada datang halangan saat kita ingin berbuat sesuatu, ingin berbuat baik, tiba-tiba datang halangan. Waktu mungkin kita berniat ingin melakukan sesuatu kepada Tuhan, lalu ada halangan muncul. Seperti saya tadi katakan, ya, bukan berarti halangan tidak dapat kita atasi, ya. Kalau kita ingat dari kebenaran firman Allah, coba kita lihat dulu dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, dikatakan oleh ayat ini, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Menunjukkan bahwa ada jalan keluar, ada hal yang bisa kita atasi dari halangan-halangan tersebut. Berdasarkan kepada kuasa yang ada di dalam kita lebih besar dari yang ada di dunia ini. Seringkali ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, menghancurkan, merusak, ya. Tetapi terima kasih kepada firman Allah yang ingin memberikan harapan kepada kita, ya, bahwa ada harapan, bahwa ada hal yang bisa kita atasi di tengah-tengah halangan yang datang, ya. Di saat-saat kita merindukan, ingin melakukan sesuatu, ingin berbuat baik, ya, bahwa halangan bisa kita atasi. Mengingat ayat ini, terima kasih kepada Tuhan, mengingatkan kita bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, ya. Bahwa akan ada halangan-halangan, ya, yang akan menjadi penghalang selama kita ada di dunia ini. Seringkali muncul halangan-halangan yang mengganggu kita, ya, seperti firman Allah juga seringkali dikatakan, ya, hati berkehendak tetapi tubuh lemah. Seringkali, ya, hati sudah berkehendak ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi terhalang dengan keadaan tubuh yang lemah, yang seringkali menjadi penghalang, membuat kita mungkin akhirnya, ya, terbawa oleh keinginan daging, keinginan tubuh ini daripada keinginan roh. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Allah juga ada contoh-contoh, ya, bagaimana, ya, dalam situasi keadaan yang tidak mungkin bisa mungkin saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita memandang Yesus, ya. Ada saat-saatnya mungkin kelemahan datang, ada saat-saatnya, ya, kelemahan tubuh ini datang sehingga menjadi penghalang, ya, dalam kita mungkin melakukan kehendak Tuhan, tetapi ada juga di dalam kebenaran firman Allah yang memberi contoh kepada kita saat-saat kita memandang Yesus. Maka ada satu kuasa yang dapat mengalahkan penghalang-penghalang itu. Yang dapat, ya, karena kuasa Yesus itu bisa mengalahkan segala halangan. Coba kita melihat dulu dalam Matius pasal yang ke-14. Matius 14. Ayat 28 sampai ayat 29. Matius 14 ayat 28 sampai ayat 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalanlah di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau saudara perhatikan di sini bagaimana saat Petrus, ya,
memiliki begitu keyakinan, memiliki iman yang teguh, percaya siapa yang menyuruh dia untuk berjalan, ya. Dia begitu gampangnya melangkah, begitu gampangnya waktu dia berkata kepada Yesus, kalau engkau benar itu Tuhan, suruhlah kami berjalan di atas air. Kalau mau dipikir sudah gak mungkin lah kita bisa berjalan di atas air. Karena pasti kita akan tenggelam berjalan di atas air. Tapi tatkala Yesus berkata, mari berjalanlah, ya, datanglah kepadaku dan berjalanlah. Dan saat Petrus sadar, ya, bahwa ada Yesus di situ dan dia sadar bahwa Yesus penuh kuasa, Yesus sanggup melakukan segala penghalang-penghalang, mengalahkan segala penghalang, sehingga Petrus begitu gampang melangkah dengan iman, dia berjalan aja tanpa berpikir lagi, tanpa mungkin mengandalkan akal lagi, tetapi dia melangkah begitu gampang dan dia benar-benar bisa berjalan. Ya, saudara, tadi saya katakan manusia memang ada kelemahan, ada saatnya manusia lemah, ya. Ada saatnya manusia tidak ada kekuatan lagi, ya, karena mungkin ya lupa untuk mengandalkan Tuhan. Tetapi di sini satu contoh saat Petrus mengandalkan Yesus. Dia tahu siapa yang suruh berjalan, dia melangkah saja tanpa berpikir lagi. Dan di situ dia melihat mujizat, halangan itu ya dapat dikalahkan oleh kuasa Yesus. Walaupun secara manusia itu akan menjadi penghalang bagi dia untuk melangkah di atas laut yang pasti akan membuat dia tenggelam. Saudara dikasih oleh Tuhan. Namun selanjutnya kalau kita baca ayat ini ya, di ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Di sini dikatakan ketika dirasakan tiupan angin. Dengan kata lain, Petrus mulai melihat laut, ya, keadaan laut, angin yang datang di situ meniup, ya, yang membuat dia menjadi takut. Mulai muncul perasaan takut, ya. Di situ dia mulai melihat ada ombak di situ dan itu menjadi satu penghalang bagi Petrus. Petrus mulai takut. Saat mulai takut ayat ini berkata Petrus mulai tenggelam. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, seringkali dalam kehidupan ini mungkin ada ancaman-ancaman alam, ya, ancaman-ancaman keadaan yang membahayakan dari keadaan alam, dari situasi apapun yang seringkali itu mungkin muncul akan menjadi penghalang bagi kita, ya. Seperti Petrus tadi. Saat Petrus memandang Yesus, walaupun dia tahu itu tidak mungkin, tetapi saat dia memandang Yesus, ya, dia melangkah saja dengan iman dan dia melihat mujizat kuasa Yesus dapat mengalahkan segala penghalang. Tapi tatkala dia mulai goyah, mulai ketakutan, mulai memandang penghalang itu, ya, halangan itu dia mulai pandang, oh laut itu mulai muncul angin, ya, dia mulai kekhawatiran, mulai takut. Dan di saat itulah dia mulai, ya, dikatakan dia tenggelam. Tapi puji Tuhan, untung Petrus berseru kepada Yesus. Ayat selanjutnya dikatakan di ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Saat Petrus mulai memanggil Yesus, ya, berseru kepada Yesus kembali, di situ dia mulai mendapat pertolongan kembali. Petrus mulai diangkat kembali dari tenggelam tadi. Puji Tuhan, ya. Ada satu contoh lagi dari kebenaran firman Allah, ya. Bagaimana bangsa Israel, ya. Yesus Allah menjanjikan bahwa bangsa Israel akan masuk ke Kanaan, ya, ke tempat Kanaan. Tetapi ternyata sebelum mereka masuk ke Kanaan, saudara, ya, bangsa Israel harus menghadapi Yeriko.
Yeriko yang terkenal dengan benteng tembok yang kokoh, yang kuat, yang secara manusia tidak mungkin itu dapat dilalui begitu saja. Sebab tembok Yeriko itu sudah terkenal, ya. Itu menjadi satu penghalang bagi bangsa Israel. Bahkan dikatakan juga orang-orangnya kuat, ya. Orang-orangnya bersenjata modern dan hebat di Yeriko. Semua ini menjadi penghalang bagi bangsa Israel, ya. Mereka mulai merasa ragu akan janji Allah bahwa mereka akan masuk ke Kanaan. Kalau melihat keadaan Yeriko seperti itu, mereka mulai meragukan janji Allah. Apa mungkin kami akan sampai ke Kanaan? Di hadapan kami ada Yeriko, ada tembok Yeriko yang begitu kokoh, begitu kuat. Orang-orangnya bersenjata modern, tidak mudah dilalui begitu gampang. Mulai muncul satu pemikiran dari akalnya, dan itu menjadi penghalang bagi mereka, sehingga mereka meragukan janji Allah. Saudara, seringkali iblis datang, ya, ingin mengganggu kita, ya, untuk melemahkan iman ini. Iblis datang ingin mungkin membisikkan hal-hal yang secara manusia nggak mungkin kamu dapat lalui itu, nggak mungkin kamu dapat terselamatkan di situ. Ya, iblis seringkali mungkin membuat kita menjadi bimbang, membuat kita ragu-ragu. Ya, seringkali iblis menjadi musuh dalam hidup kita untuk membuat kita bimbang melangkah. Ya. Seperti dia munculkan penghalang-penghalang yang secara akal rasanya nggak mungkin kita bisa lalui. Secara manusia, bangsa Israel mungkin berpikir demikian, benar, bahwa tembok Yeriko itu nggak mudah untuk dilalui. Tetapi kalau ingat kembali, ya, bahwa Allah menjanjikan mereka akan sampai di Kanaan. Kalau Allah yang berjanji, maka Allah juga yang akan melengkapi. Allah juga yang akan menyertai, dan sehingga membuat mereka bisa sanggup sampai di sana. Ya. Nah, tadi saya katakan seringkali memang daging ini, ya, masih ada dalam kelemahan. Daging ini masih seringkali lupa akan janji Allah bahwa kita akan menang dalam halangan-halangan tadi, sehingga membuat kita harus menghadapi itu, membuat kita menjadi lemah di sana, membuat kita mungkin mengalami kegagalan di sana yang seharusnya kita alami kemenangan di situ. Kalau dalam 1 Petrus kita lihat 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis mengaung-ngaung, berjalan-jalan, ingin menghalangi kita, ya, dia musuh kita. Tapi kiranya Tuhan menolong kita. Di saat-saat iblis datang mengganggu kita, kita boleh menang, saudara. Ya, seringkali kita lupa, ya, membuat kita menjadi gagal dan kalah di situ. Nah, saudara, ada satu contoh lagi di dalam kebenaran firman Allah. Kalau kita melihat pengalaman-pengalaman ini, hal yang mustahil tetapi bisa terjadi. Ada penghalang-penghalang tapi mereka bisa lalui dan mereka bisa mengalami pertolongan Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 1 Samuel 17 di ayat 26 dan nanti lompat ke ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 26 dan ayat 33. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Kita ke ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu
untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini halangan ya, Daud menghadapi Goliat, ya, menghadapi Goliat. Saat dia menghadapi Goliat, ya, yang dikatakan Goliat bukan manusia seperti normalnya, tingginya juga berbeda, ya, dan juga keahliannya hebat, ya. Dia punya keahlian, bahkan Raja Saul mengakui bahwa Goliat itu dari mudanya sudah biasa menjadi prajurit. Sedangkan kamu Daud, kamu masih muda. Dengan kata lain kamu tidak punya pengalaman seperti Goliat. Bukan tandingannya Goliat. Goliat mempunyai satu kelebihan. Sehingga tatkala Goliat berteriak-teriak, semua orang, kebanyakan orang menjadi takut. Tetapi berbeda dengan Daud. Ya, Saudara, Daud berkata, siapa dia itu? Orang Filistin yang tidak bersunat, yang telah mengolok-olok Allah kita. Nah Saudara, justru saat itu ya, yang Daud alami, ya, yang menjadi penghalang Daud adalah kakak-kakaknya sendiri. Ya. Kakak-kakaknya sendiri yang mengecilkan Daud, menghalangi Daud. Pulang kamu, gak usah kamu. Kamu siapa? Kamu gak punya pengalaman. Gak mungkin kamu. Ini menunjukkan, memberikan satu contoh, ya, bahwa kadang-kadang dari keluarga sendiri, ya, bisa menjadi penghalang, atau dari orang-orang dekat yang kadang-kadang menjadi penghalang, dipakai oleh iblis untuk menjadi penghalang. Seperti tadi, hati-hati, musuh kita seperti singa yang mengaung-ngaung, mau pakai semua orang untuk menjadi penghalang. Daud sekarang menghadapi penghalang bukan orang lain, menghadapi kakak-kakaknya sendiri. Orang dalam, orang yang dekat dengan dia. Menjadi penghalang untuk dia melangkah melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kadang-kadang juga datang dari diri sendiri, ya, atau orang diri sendiri dari dalam. Justru penghalang itu kadang-kadang datang dari sekitarnya, dari orang yang dekat dengan kita. Ini yang dialami oleh Daud, ya. Saudara, tetapi puji Tuhan, Daud memandang Allah. Daud yakin bahwa Allah sanggup mengalahkan segala penghalang-penghalang yang menjadi penghalang bagi Daud. Daud yakin bahwa Tuhan dapat mengalahkan segalanya. Haleluya. Dan dari akhir cerita itu Daud mengalami kemenangan yang hebat. Walaupun tandingannya enggak sebanding, ya. Daud dengan Goliat enggak sebanding, tandingan yang tidak sebanding. Tetapi Daud mengalami kemenangan karena ada kuasa Allah, kuasa Yesus yang menyertainya, sehingga dia mengalami satu kemenangan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang-kadang ya, kalau kita melihat bagaimana halangan-halangan datang sehingga dapat diatasi, ya. Kalau tadi kembali kepada cerita bagaimana Yesus mengadakan mujizat karena ada roti, ya, terjadi mujizat di situ. Roti juga bisa berbicara tentang kehidupan Allah kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara masih ingat dalam Keluaran, ya? Coba kita lihat Keluaran pasal 16 ayat 4. Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang diperlukan untuk sehari, supaya mereka kucobai apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dalam Keluaran dikatakan di sini, mana yang turun setiap pagi, ya, adalah roti sorga. Roti sorga ini juga bisa berbicara tentang firman Allah, ya, firman Allah. Bentuknya tadi dikatakan dalam Keluaran, ya, datang setiap pagi, ya.
memberi makan bangsa Israel. Tadi dikatakan Yesus dengan roti mengadakan mujizat. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Allah berbentuk apa? Kalau kita melihat di ayat 31, pasal 16 ayat 31. 16 ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warna putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Itu mana dikatakan. Bentuknya mana yang turun dari sorga dikatakan putih. Ya, ini berbicara tentang suci. Putih berbicara tentang kekudusan, kesucian. Haleluya, puji Tuhan. Bentuknya bulat seperti ketumbar dikatakan. Berbicara tentang utuh. Ya, saudara, kalau kita melihat juga tadi Yesus ya ada 7 roti, 7 juga berbicara tentang angka sempurna ya. Seringkali dikatakan 7 adalah angka sempurna. Haleluya, puji Tuhan ya. Firman yang lengkap di dalam hidup kita itu sempurna. Haleluya, kudus dan suci. Dia akan melengkapi kita, memampukan kita, menyanggupkan kita bisa mengatasi halangan-halangan. Biarlah kiranya firman itu terus ada di hidup kita yang akan mewarnai hidup kita, membuat kita kuat dan kokoh sehingga kita dapat melawan segala penghalang-penghalang. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan untuk mendapatkan firman ya. Dikatakan bahwa firman Allah akan memberikan satu kekuatan. Bangsa Israel tak kalah makan itu mana ya, yang dikatakan halus, warnanya putih ya, makan mana tiap hari, mereka punya kekuatan baru. Begitu juga dengan kita. Kalau kita makan firman Allah, haleluya, puji Tuhan, kita bisa mendapat kekuatan baru. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau saudara perhatikan tadi pasal 16 ayat 21. Pasal 16 ayat 21, Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang memungut menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Saudara, dikatakan di sini masing-masing. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ya, ada kata tiap-tiap orang. Ya, berarti saudara tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, dari pribadi masing-masing, setiap orang, masing-masing orang, setiap pagi dikatakan. Ini menunjukkan bahwa setiap hari kita perlu makan firman Allah. Haleluya. Supaya kita kuat menghadapi halangan-halangan tadi. Ya, dan perlu masing-masing. Jadi tidak bisa diwakilkan. Ya, suami istri nggak bisa diwakilkan. Oh biar aja suaminya yang rajin baca firman, istrinya nggak usah, anak-anaknya nggak usah, diwakilkan oleh suaminya. Tiap-tiap hari, setiap hari, masing-masing orang harus mengambil mana itu sesuai keperluan mereka. Jadi tidak bisa diwakilkan, ya, harus ambil sendiri. Dan pada hari yang ke-6 dikatakan harus ambil 2 kali lipat. Hari yang ke-6 harus mengambil 2 kali lipat, ya. Supaya mereka kuat harus ngambil 2 kali. Setelah itu, ya, mana akan cair dan mereka tidak lagi bisa menikmati itu. Ya, bagaimana dengan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Bagaikan mana yang datang tiap hari? Sudahkah kita mengambil tiap hari? Bahkan di hari yang ke-6 2 kali lipat, ya, lebih dari sehari-hari. Ya, bagaimana dengan keadaan kita? Ya, kalau kita ingin kuat, ingin sanggup dan mampu, ya, firman Allah berkata mereka harus mengambil pribadi demi pribadi dengan keperluan masing-masing. Puji Tuhan, dengan Yesus, dengan firman-Nya, ya, kita dapat mengatasi segala halangan. Halangan boleh datang dalam hidup ini, kita bisa menang tatkala bersama dengan Yesus dan bersama firman-Nya. Mari kita baca Mazmur pasal 60.
Mazmur 60 ayat yang ke-14. Mazmur 60 ayat yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin, puji Tuhan. Dengan Allah kita dapat lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ya, bersama Dia kita akan kuat. Bersama Dia kita akan sanggup dan kita akan bisa. Ya, tidak dengan kekuatan sendiri. Kalau dengan kekuatan sendiri nggak sanggup, saudara. Ya, kekuatan ini nggak mampu, nggak ada kekuatan. Tapi terima kasih kepada firman Allah, bersama dengan Dia kita bisa kuat, bersama dengan Dia kita akan sanggup. Puji Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini, khususnya jemaat yang belum bisa hadir, tetapi saya harap yang sudah bisa hadir, mari kita beribadah bersama ya, sebab setiap jerih lelah kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan. Mari kita menyanyi sebuah pujian, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Haleluya. Besar kasih
firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menang, kami akan kuat kalau kami bersama dengan Engkau, bersama dengan firman-Mu. Penghalang akan datang, mungkin akan datang bertubi-tubi dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami. Tolong kami agar kami juga tidak menjadi penghalang untuk orang lain, untuk dipakai oleh iblis menjadi penghalang kepada orang lain. Tolong kami, sanggupkan kami, mampukan kami. Kami tahu ada kuasa kegelapan yang ingin, oh Tuhan, menghalangi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong, Engkau tahu keadaan setiap umat-Mu hari-hari ini. Kalau ada yang sedang menghadapi penghalang-penghalang, baik dalam ingin berbuat baik, dalam ingin melangkah untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, untuk melakukan hal yang baik, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Seringkali datang penghalang yang dikirim oleh kuasa kegelapan. Mampukan, berikan kemenangan untuk menang menghadapi penghalang-penghalang. Tolonglah Tuhan, sanggupkan kami, ingatkan kami, bersama Engkau kami akan kuat, bersama Engkau kami akan sanggup, bersama Engkau kami akan dapat kekuatan untuk menghadapi penghalang apapun. Terima kasih buat firman-Mu, berkati setiap jemaat dimanapun mereka berada. Engkau sanggupkan, mampukan, berikan kekuatan khusus yang sedang menghadapi tekanan-tekanan hidup, menghadapi persoalan rumah tangga, menghadapi masalah-masalah sakit penyakit, apapun yang menjadi Tuhan yang sedang dialami oleh umat-Mu. Di dalam nama Yesus, berikan kemenangan, berikan kekuatan, kesanggupan untuk melihat mujizat terjadi dalam hidupnya. Nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami berani melangkah bersama Engkau. Kami akan kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati dimanapun jemaat berada. Kalau ada yang sedang keluar kota, yang akan keluar kota karena pekerjaan, Engkau lindungi dan jaga setiap apa yang menjadi rencananya. Kiranya ditolong oleh Allah. Masalah pekerjaan Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Engkau juga berkati setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Biarlah rumah tangga mereka kokoh kuat diberkati Allah. Anak-anak mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan usahanya, apa saja yang dikerjakan tangannya, pelayanannya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang sedang kuliah, yang sekolah, anak-anak sekolah minggu, baik mereka-mereka yang sedang kuliah di tempat-tempat luar negeri atau di luar kota, dimanapun mereka berada, semua ditolong oleh Allah di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau sanggup, Engkau dapat. Biarlah kami tetap belajar berharap kepada Tuhan. Waktunya Tuhan yang terbaik di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa baik untuk keluarga-keluarga yang sedang berulang tahun. Dalam keluarga, oh Tuhan, ulang tahun pernikahan mereka. Berkati rumah tangganya. Biarlah rumah tangganya kokoh, damai, sukacita, dan mereka bahagia bersama Engkau. Ada yang ulang tahun dalam kelahiran, berilah Engkau berkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, dan diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Baik Tuhan, dari presiden, wakil, dan seluruh aparat negara. Engkau berikan keselamatan kepada mereka. Berikan mereka, oh Tuhan, hati yang dapat bekerja dengan baik. Dan sanggupkan, mampukan mereka. Kami tahu, oh Tuhan, pimpinan kami, siapapun yang sudah duduk adalah Tuhan izinkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ketenangan, keamanan kota kami Jakarta, baik seluruh dunia ini, dimanapun hamba-hamba Tuhan berada, anak-anak Tuhan berada, gereja-gereja yang sedang merayakan ibadah, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang bela di dalam nama Yesus. Sekitar kami Permata Buana ini Tuhan, para tetangga kami sebelah kiri, muka belakang, dan sekitarnya,
bahkan ketua RT, RW, lurah, camat. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Berkati mereka, rumah tangga usahanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sudah melayani Tuhan dalam ibadah online ini. Pakai dan berkati mereka, biarlah mereka terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik para donatur gereja, mereka yang mengembalikan untuk perpuluhan milik Allah, mereka yang juga memberi untuk kas gereja. Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang bagi yang percaya. Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah dalam nama Yesus. Berkati mereka dengan kesehatan. Para kaum lansia, Engkau juga sehat-sehatkan mereka, sehingga pada waktu mereka nanti bisa beribadah kembali. Dan Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini kami terus ada dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah di gereja jam 8 pagi. Hari Minggu, Tuhan memberkati.